Halo guys, kembali lagi bersama saya Manuel dan video kali ini kita mau melihat YOLO Box Pro. Jadi ini adalah all-in-one live streamer. Nih, thank you banget ini, saya dapat barang ini dari PT DNK Pratama Indonesia. Jadi nanti kalau sehabis video ini kalian tertarik ya untuk mendapatkan produk ini, nah kalian pastikan beli yang bergaransi resmi PT DNK Pratama Indonesia nih. Seperti yang kalian lihat di sini, saya sudah setup barangnya di bawah sini ya. Jadi saya mau jelasin sedikit nih, apa sih YOLO Box Live Pro ini? Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk streamer. Dan alat ini punya kelebihan bisa live stream untuk multiple platform. Jadi kalian bisa pakai di YouTube, kalian bisa pakai sekaligus untuk Facebook live stream dan Twitch juga, dan website-website live streamer lainnya. Luar biasanya juga, kalian juga dapat langsung melihat live chat yang dilakukan oleh para penonton kalian langsung ke dalam satu device ini. Kita langsung aja masuk ke review produknya. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini sudah saya set up di bawah sini, dan untuk ukuran layarnya sendiri ini adalah 8 inci. Jadi dipastikan enak banget kalau kalian mau melihat hasil live stream kalian seperti apa. Dan untuk pencahayaan dari layar ini adalah 400 nit. Untuk penggunaan indoor tidak akan ada masalah, kecuali kalau kalian mau gunakan live streamer ini di outdoor. Tentunya 400 nit akan sangat kurang terang nih kalau di bawah kondisi cahaya matahari langsung. Jadi khusus untuk indoor aja nih alat ini. Untuk layarnya sendiri kalian bisa lihat, kalau saya lihat di sini sih tidak ada masalah ya. Untuk layarnya, untuk resolusinya juga udah sangat bagus. Nah, selanjutnya saya mau bahas untuk port-port yang terkandung di dalam device ini. Yang pertama ada 3 kali HDMI in yang kalian dapat colokan. Jadi kalian dapat gunakan 3 kamera sekaligus. Ada juga 1 USB video buat input. Ini mungkin kalian bisa gunakan untuk webcam. Selanjutnya di sini juga support untuk Ethernet. Terus ada HDMI out. Selanjutnya ada satu lagi USB Type-C. Ini masih belum ada fungsinya sih yang saya lihat. Jadi hanya untuk mungkin kedepannya kalau firmware-nya di-upgrade akan ada fungsi tambahan nih untuk USB Type-C-nya. Terus ada audio input untuk mic dan line. Dan ada audio output untuk monitor. Jadi kita bisa pakai headphone ya untuk mendengarkan suara yang dihasilkan atau di-input ke device ini. Dan ada juga dan ada slot USB Type-C yang kalian dapat gunakan untuk ngecas. Di sisi satunya ada tombol on off, ada SIM card slot, dan ada SD card slot. Mungkin kalau saya bisa bilang keuntungan terbesar dari alat ini adalah kalian bisa live stream menggunakan 3 koneksi internet yang berbeda. Jadi yang pertama ada mulai dari Ethernet cable atau kabel LAN, terus kalian dapat menggunakan Wi-Fi, kalian juga dapat menggunakan SIM card. Dan untuk ini selama ini saya pakai sih belum ada masalah ya untuk masalah koneksi. Ini saya kembalikan lagi ke koneksi yang kalian punya masing-masing. Tentunya saya rasa kalau kalian pakai Ethernet akan lebih lancar, atau kalau kalian menggunakan Wi-Fi dan Wi-Fi sinyal kalian cukup bagus ya. Untuk input HDMI-nya sendiri ada 3 line, dan di sini saya hanya gunakan 2 ya yang kalian bisa lihat. Dan kalian bisa switch kamera 1 ke kamera 2 hanya dengan touch screen yang ada di YOLO Live Pro ini. Jadi semudah itu untuk kita mengganti tampilan dari kamera 1 ke kamera 2. Terus untuk audio inputnya kalian juga langsung dapat colokan mic ke tempat ini ataupun audio dari alat lain. Dan ada monitor untuk audio yang mungkin akan cocok kalau dioperasikan oleh orang lain ya. Jadi orang yang di belakang layar dapat menggunakan headphone untuk memonitor suara audio saat live streaming. Selanjutnya saya mau bahas untuk SD card slotnya. Jadi kapasitas maksimal dari SD card slotnya adalah 128 GB. Namun SD card yang dicolok harus diformat dalam format FAT32, dan kalian dapat gunakan hal tersebut untuk internal recording. Jadi kalau kalian mau edit live streamingnya, kalian bisa simpan ke dalam SD card. Dan yang saya sayangkan di sini untuk laptop ya. Jadi mungkin untuk Windows ya, kalau kita masukkan SD card di atas 32 GB, itu format
FAT32 ini nggak akan keluar, jadi adanya exFAT. Akhirnya tidak bisa menggunakan SD card yang di atas 32. Jadi walaupun statusnya bisa sampai 128, tapi untuk format sistemnya yang di Windows ini hanya support FAT32 sampai SD card berkapasitas 32 GB. Jadi kalau kalian punya SD card yang di atas 32 GB, nah kalian harus cari aplikasi tambahan nih untuk menformat SD card tersebut dalam format FAT32. Nah, itu jadi downside-nya itu yang saya alami nih saat pakai. Dan sekali lagi mungkin untuk inputnya sendiri dia belum support 4K ya. Jadi ini hanya untuk 1080p dan live streamnya sendiri juga hanya di 1080p untuk kualitas maksimalnya. Jadi kita nggak bisa masukin tuh 4K atau 8K, itu belum disupport oleh device ini untuk live stream. Mentok di 1080 atau Full HD. Oke, canggihnya alat ini ya, kalian bisa masukkan PDF dan saya akan contohkan bagaimana caranya memasukkan PDF. Ini SD card-nya sudah saya masukkan ke dalam dan sudah saya kasih file PDF. Kalian tinggal menekan tombol Add Video Source dan pilih ke PDF. Dan di sini saya sudah masukkan PDF dan oke. Nah, kita bisa langsung untuk nge-live menggunakan PDF. Nah, dan di sini kalian juga bisa ganti untuk slide 2, slide 3. Oke, jadi seperti ini ya untuk masukkan PDF dan kalian dapat gunakan untuk buat presentasi online. Nah, misalnya aja kalian perbesar nih. Nah, kalian bisa tekan tombol ini untuk mengganti slide-nya ke slide kedua ataupun slide ketiga. Selanjutnya kalian bisa menggunakan fitur side by side video. Yang pertama ada PIP video. Jadi kalau dilihat tampilannya ini sebenarnya sudah straightforward ya. PIP video ini kita bisa menambahkan orang di dalam video kita ya, atau di bagian bawah ya. Kalau kita PPT pakai zoom biasanya. Nah, contoh saya coba di sini. Untuk main screen-nya kita akan pakai PDF. Next. Dan untuk subscreen-nya kita akan pakai saya yang lagi berbicara. Dan ini adalah bentuk dari PIP video. Nah, tampilannya akan terlihat seperti ini. Dan kalian dapat mengganti slide-slide-nya seperti ini. Oke, jadi ini adalah fitur untuk PIP video. Next, kita akan melihat untuk fitur split screen. Nah, jadi ini untuk split screen kita bisa screen pertama saya pilih dulu dan screen kedua seperti ini. Dan ini kalian bisa lakukan split screen nih. Nah, kalian bisa atur juga mau bordernya seberapa, separatornya seberapa, mau dibagi seperti apa nih. Nah, kalian bisa atur juga kiri dan kanan. Oke, jadi tampilannya nanti akan seperti ini untuk split screen. Oke, next kita akan masuk ke selanjutnya, ada fitur side by side. Ini kalian bisa menggunakan dua video, jadi side by side juga. Nah, ini bagus nih kalau kalian mau bikin video komparasi atau video apa. Nah, ini adalah fitur dari side by side. Next, saya coba menambahkan video. Jadi untuk menambahkan video sama seperti awal, kita tinggal pilih aja SD card. Kan kita bisa pilih videonya, mau pakai video yang mana. Oke, saya tambahkan. Jadi untuk maksimal kita bisa menambahkan dua video sekaligus ya. Nah, udah, kita nggak bisa pilih lebih dari dua video. Jadi ini untuk video source-nya, kalian bisa masukkan video di video pertama, video kedua, dan masukkan PDF sekaligus. Dan untuk mengganti video, seperti yang tadi saya sebutkan, kalian tinggal klik aja video yang kalian mau tampilkan di screen ini. Nah, langsung dia akan keganti. Next, saya mau menjelaskan mengenai fitur layers yang ada di YOLO Box Pro ini. Jadi kalau kita zoom atau kita perbesar, di sini ada fitur display overlay atau add overlay ya. Ini untuk menambahkan layer ke dalam video kita.
kita bisa tambahkan. Yang pertama ada image overlay, kedua ada lower third, dan yang terakhir ada countdown timer. Yang pertama, untuk image overlay, nah kita bisa memasukkan watermark, ya mungkin PNG kalau kalian punya file PNG, dan di sini saya sudah masukkan PNG ke dalam SD card saya bisa langsung masukkan untuk image overlay. Dan kalian bisa melihat ini image overlay-nya sudah masuk, dan saya bisa ubah ukurannya juga. Dan oke, kalau kalian lihat tampilan di sini image overlay atau PNG-nya sudah masuk. Ini cocok banget kalau kalian mau nambahin logo nih ke dalam live stream kalian. Nah, kalian bisa bikin PNG logo dan masukkan ke dalam live stream kalian. Next lagi, saya lanjut ke display overlay selanjutnya, ada lower third. Di sini kita bisa menambahkan lower third seperti ini. Dan ini kita bisa isi ya namanya. Kita bisa geser-geser juga posisinya. Nah, oke, jadi ini sudah ada lower third-nya juga. Next, coba kita tambahkan countdown timer. Jadi countdown timer ini bisa kita gunakan untuk mungkin saat sebelum mulai live stream. Dan ini kita juga bisa setting mau waktunya berapa lama, warnanya apa, ukurannya juga. Oke, dan saya coba tambahkan. Oke, jadi acara ini akan mulai dalam 10 menit. Nah, ini ada countdown timernya juga. Next yang saya mau bahas adalah video transition. Jadi untuk video transition kita bisa akses melalui menu yang ada di settings. Ada di settings dan kalian bisa pilih video transition. Dan kalian perlu perhatikan di saat kalian apply video transition, ini akan ter-apply ke semua video kalian di saat kalian melakukan pindah video. Jadi contoh saat saya ganti ke ini ya, directional wipe. Setiap kali saya ganti, dia akan ke directional wipe. Dan untuk ganti video transition, kalian harus buka lagi ke setting dan kalian ubah seperti itu. Jadi tidak bisa setiap transisi ganti ya. Kalau kalian mau ganti, kalian harus masuk lagi ke setting. Ini ribetnya seperti itu. Kalau mau yang simple, kalian bisa menggunakan cut. Ini mungkin yang simple ya, langsung pindah. Oke, next untuk fitur chatnya ya. Jadi di sini saya akan mencoba mungkin live stream dan saya coba fitur chatnya. Apakah nanti langsung masuk nih chatnya atau tidak? Coba saya bikin untuk live stream baru. Oke, jadi ini sudah on live, belum on ya. Ini saya on kan dulu. Saya masukkan ke public aja lah kalau boleh. Di laptop saya akan coba buka akun lain untuk ngetes chatnya apakah langsung masuk ke sini atau tidak ya. Oke, kita start ya, kita go live. Oke, jadi ini saya sudah live nih di mana? Di laptop saya lihat tampilannya dan ini saya coba ganti. Nah, oke, ini langsung masuk ya chatnya ke device kalau kalian bisa lihat. Oke, jadi ini adalah tes live untuk YOLO Box Pro ini. Ini saya maaf nih, yang masuk ke sini saya nggak bisa ini ya. Mungkin kalian nggak akan dengar suaranya. Nah, jadi ini ada orang-orang yang ngechat juga. Ini kita bisa ganti. Oke, kita tambahkan aja kata. Oke, jadi segini aja sih. Kelihatannya kalau dari saya lihat nggak ada masalah ya untuk koneksi juga. Aman, ini saya pakai WiFi nih untuk koneksinya. Sayangnya di YOLO Box Pro ini kita tidak bisa membalas chatnya via device ini. Jadi kita harus balas via tempat lain. Oke, itu adalah tes live untuk live chatnya. Jadi langsung masuk, enak banget kan? Selanjutnya kita masuk ke audio settings dan nah di audio settings ini kalian bisa setting masing-masing ya. Mau
berapa desibel nih inputnya atau outputnya. Nah, kalian bisa atur. Untuk audio ini kayaknya saya nggak bisa berbicara banyak karena pretty straightforward lah. Untuk audio kalian tinggal geser-geser aja untuk merubah volumenya. Dan next ini mungkin fitur yang cukup seru ya menurut saya karena ada scoreboard display. Nah, ini kalian kalau mau di sini kalau kalian mau buat pertandingan ini, nah kalian bisa pakai scoreboard display ini. Nah, contoh mau ditaruh di mana? Mau ditaruh di atas boleh, ditaruh di sini boleh. Dan ini kalian bisa tambahkan, oh, skor gol 1, gol 2. Seperti itu. Nah, ini buat yang mau live stream sepak bola, ini pasti akan sangat membantu ya tentunya. Baterainya sendiri bagaimana? Saya rasa cukup tahan. Ini saya pakai di mungkin dari jam berapa ini? Jam 9 ya. Saya coba on kan dan sampai segini baru berkurang berapa ini? 40, baru berkurang 30%-an. Jadi mungkin saya rasa durasi untuk alat ini digunakan untuk live stream mungkin kurang lebih bisa 2 jam, sekitar 2 jam untuk live. Nah, apakah alat ini untuk semua orang? Tentunya tidak, karena tidak semua orang perlu device seperti ini. Tapi kalau kalian rajin ya live stream, kalian company yang buat banyak sekali live stream, saya rasa device ini salah satu alat yang mungkin kalian boleh lirik lah. Karena ini akan membantu banget dalam kalian produksi live stream yang profesional dan berkualitas. Dan sekali lagi, kalau mau beli alat ini ya jangan lupa cek link di deskripsi video di bawah. Dan semoga video ini membantu kalian nih yang lagi nyari alat-alat untuk live streaming. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya dan tentunya salam motret.